Enggak lah, kalau saya senyum-senyum terus nanti dibawa ke Bangli pulang lagi. Karena kalau kalian bersatu 54%, siapa yang kalian dukung, itu kalian pasti menang. Sudah 56% atau 54%. Ya, kalau sekarang kalian dengan ada Ahok bisa, kalian nggak kerja semua. Apa yang kamu bisa? Saya nggak bisa, Pak. Gimana ceritanya padahal kita punya bekerja? Kemampuan ya, padahal punya kemampuan. Nah, ini yang berbeda, situasinya sudah berbeda. Gimana cara saya memilih pemimpin kalau yang disajikan hanya yang begini aja di pinggir jalan? Salam jumpa Sobat Tabanan, senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Seperti biasa kita akan membahas topik yang hangat ya, dan tentu saja ini terkait dengan Pilkada Tabanan 2024. Jadi untuk diketahui bahwa sebentar lagi tanggal 27 November 2024 kita akan memilih Bupati dan Wakil Bupati, kemudian juga Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Penting banget ini untuk kita bagi-bagi informasi sehingga kita bisa, ya target kita untuk menjadikan pemilih cerdas bisa tercapai lah ya. Dan sekarang ini teman pemilih Semeton Tabanan, kita akan kehadiran tamu-tamu penting ya saat ini ya. Jadi sekarang ini kita spesialkan waktunya untuk menghadirkan tamu istimewa. Beliau adalah orang sibuk ya, sibuk banget. Nyari waktunya susah banget. Dan ini pas kita culik dan dapet ya. Beliau kita langsung saja kenalkan ya. Ini dia Agung Lidartawan. Yes, oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau saya ketemu beliau tuh takut benar ya. Jadi kayaknya mahal senyumnya. Tapi mudah-mudahan di sini bisa keluar senyumnya semua sehingga kita bisa bahagia, Pak. Ini ya, langka ini. Ya enggak lah. Kalau saya senyum-senyum terus nanti dibawa ke Bangli pulang lagi. Pulang balik lagi. Beliau ini asli Bangli ya. Jadi mungkin sudah dikenal semuanya di beberapa media ya, sering kita lihat apalagi waktu pemilu kemarin. Ini udah warawiri di berbagai media terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin. Sukses untuk pemilu kemarin Pak Agung Lidartawan, luar biasa ya. Perjalanannya, perjuangannya seperti itu dan tidak ada gugatan. Jadi sukses betul ya. Nah, nanti kita akan bahas kupas habis. Next berikutnya kita akan melanjutkan ke Pilkada tentu saja serentak tahun 2024. Sebelumnya mungkin Pak Agung sedikit ya mungkin beberapa Semeton Tabanan yang ingin tahu lah siapa yang hadir saat ini. Silakan Pak Agung, mungkin sedikit perkenalan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya teman-teman Tabanan. Tentu banyak mungkin yang tidak tahu saya ya. Jadi saya tidak mau merasa kita terkenal biasa. Tahu. Itu biasa ya. Jadi saya asli Bangli tetapi lahir di Singaraja. Dan saya adalah sebenarnya akademisi Universitas Dayana yang sekarang jadi mantan gitu ya. Mantan karena saya sudah pensiun dini. Saya sudah mengkonsentrasikan diri di demokrasi udah mulai dari tahun 2003, jadi hampir 21 tahun sudah. Dari PPK 2 periode, Panwas 1 periode, kemudian KPU Bangli 2 periode sebagai ketua, dan sekarang 2 periode lagi di provinsi. Luar biasa nih karir beliau ya, 21 tahun ini. Saya juga senang ya berteman kepada semuanya, dan banyak juga teman-teman saya di Tabanan yang support kita sehingga kita bisa sukses kemarin. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang bisa lolos, tidak satu pun tersisa di kabupaten kota yang kena di MK ya, Mahkamah Konstitusi, termasuk juga di DKPP. Kita betul kawal teman-teman jangan sampai ada yang melanggar etik kepemiluan. Nah mungkin itu kali ya, jadi kelihatan dari raut mukanya nih gimana caranya biar betul-betul artinya sesuai dengan target. Ini benar-benar konsentrasi penuh ya, dan tentu saja pengalaman beliau dengan 21 tahun pastinya sudah kegambar nih apa nanti next ke depan yang akan terjadi, dan itu diantisipasi ya. Ini pengalaman 21 tahun didedikasikan penuh untuk demokrasi di Bali. Wow, keren banget ya. Mungkin ini akan menginspirasi pemuda Tabanan ya. Seperti ini demokrasi ini kayaknya nggak bisa kita sepelekan. Mungkin bisa cerita sedikit ya terkait dengan demokrasi ini sebenarnya. Orang menganggap wah santai aja lagi lah, nggak perlu dipikirin, itu urusan orang tua gitu ya, seperti itu. Gimana nih mungkin menurut Pak Agung? Ya, jadi semua di Indonesia ini karena kita sudah memilih jalur demokrasi ya, maka semuanya tergantung pada
arah demokrasi itu sendiri. Maka itu sekarang demokrasi yang sudah kita terapkan itu utamanya di Bali tentu akan membawa kita ke arah kebaikan. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita itu harus betul-betul memahami bahwa kita itu berpolitik. Ya. Semua berpolitik. Ya, semua masyarakat, semuanya, tidak ada yang tidak berpolitik, dan semua adalah hasil politik. Salah satunya kebijakan, penghapusan pajak, kemudian pemberian insentif dan lain sebagainya. Itu semua produk dari demokrasi yang diatur oleh pemerintahnya. Dan pemerintah ini disusun berdasarkan demokrasi yang ada, tahapan demokrasi yang secara reguler 5 tahun. Jadi amat sangat penting kita tahu tentang siapa yang akan memimpin kita. Karena semua hasil produk yang dihasilkan itu akan berimplikasi kepada kita. Ya, misalnya kalau kita punya pemimpin yang baik, mensejahterakan rakyat, mungkin akan mensejahterakan kita semua. Ada hal yang akan dikerjakan, misalnya kita bisa dapat kemudahan dalam berproses. Itu hasil dari politik ya? Itu hasil dari politik. Nah, termasuk mungkin kalau bisa kuliah gratis misalnya dibiayai oleh pemerintah, ini kan tergantung daripada masyarakatnya memilih siapa. Ya, jadi penting banget ya kita mengenal visi misi beliau juga ya, program-programnya. Ya, karena kita pun, teman-teman pun setiap hari itu kalau kemana pasti berpolitik. Misalnya tanggal 2 nih saya mau ke kampus, lebih baik nebeng telepon temen gitu ya, supaya kita nggak keluar bensin. Politik ya, politik ya. Politik untuk mensejahterakan masyarakat, bukan politik untuk menyengsarakan masyarakat. Itu yang kita mau. Ya, ini adalah pemahaman-pemahaman yang perlu kita sampaikan ya. Jadi politik itu bukan urusan birokrasi, urusan orang tua, anak muda nggak mau, istilahnya cuek aja gitu. Udah dah, jangan dipikirin itu. Tapi sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Agung Lidartawan, jadi dari mulai baru bangun sampai terakhir itu berproses politik sebenarnya, nggak disadarin ya. Jadi ini pengetahuan, dan sering juga kita hadirkan beberapa tamu-tamu penting juga di sini. Jadi kita coba untuk memberikan pemahaman ya, terutama terkait dengan politik itu sejatinya seperti apa. Ada mungkin sedikit input mungkin buat pemuda ya, yang saat ini mungkin yang ya dulunya dibilang bahwa penyumbang golput itu milenial gitu ya, milenial, dan sekarang sudah ya berbalik lah seperti itu. Gimana jadi Pak? Memang sekarang udah sangat berbeda ya. Jadi kalau kita mau merubah bangsa dan negara ini nggak bisa dari luar, harus teman-teman masuk ke dalamnya. Ya, jadi teman-teman perempuan misalnya, wah ini kok regulasi tentang perempuannya nggak bagus, ya harus masuk dulu. Caranya jadi penyelenggara dulu perempuan, kemudian berpolitik, masuk partai politik, baru bisa merubah. Dari luar akan sangat susah. Kalau orang-orang baik merasa orang diri baik, kita kemudian berada di luar, tidak masuk ke sana, maka orang-orang jahat ini berkuasa. Ini pemahaman penting juga. Jadi kalau kita jadi orang-orang baik yang terpelajar, itu harus begitu. Masuk ya. Kemudian berikutnya tentu di masa-masa sekarang ini kita harus merubah diri, ya, merubah diri karena kita tahu kalau kita mau pemilihnya cerdas, kita tahu dulu tipologi pemilih itu kayak apa. Sekarang itu kan ada pemilih milenial, udah sampai 54% kemarin, mungkin sekarang udah jadi 56%. Iya, betul. Ya, ini menentukan banget ya. Dan ini sudah berbeda lagi, pertanyaan-pertanyaan dari awal sudah kritis banget anak-anak muda. Iya, betul. Ya, sampai dia nanya, gimana cara saya memilih pemimpin kalau yang disajikan hanya yang begini aja di pinggir jalan. Ya, ini menjadi topik menarik ya. Jadi mereka sudah bertanya begitu, berarti artinya ada kemauan betul mereka untuk mengetahui calon dan memilih yang tepat. Ya, tipologi pemilih cerdas ini adalah harus kita sambut dengan teman-teman di KPU Tabanan, harus punya banyak merubah terobosan kemudian ini kerja berat ini. Karena karakteristik pemilih itu sudah tergambar. Kalau milenialnya 56%, maka kegiatannya harus 56% mengarah ke milenial. Artinya nggak lagi pakai baliho, spanduk, umbul-umbul. Harusnya sudah pakai TikTok, sudah pakai IG, sudah pakai hal-hal yang platform yang digital. Dan itu sangat penting buat kita. Ya, apalagi pemerhati lingkungan sekarang, plastik itu udah mestinya sudah harus
digeser karena mengelola sampah plastik itu akan susah ya. Dan tentu pembelajaran politiknya ada di TikTok itu. Misalnya dia bikin semacam video pendek 2 menit misalnya tentang kenapa dia harus memilih dirinya. Saya wajib dipilih oleh teman-teman misalnya karena saya orang cerdas. Lihat saya tamat semua cum laude, lihat apa yang saya lakukan antara ucapan dengan perbuatan saya lakukan. Kemudian lihat saya sudah melakukan ini untuk bangsa dan negara. Kalau kalian tidak milih saya, berarti tidak cerdas. Ya, bisa saja seperti itu. Untuk pola-pola seperti itu kayaknya sepertinya butuh proses. Karena di Bali ada satu statement yang satu kalimat ya, dengaden awak bisa. Nah itu tuh jadi bagaimana caranya kita merubah itu ya? Ya ini kan bukan ngaden awak bisa, udah jelas buktinya. Jadi harus yakin ya. Cum laude ya saya sudah ada sertifikat cum laude. Saya melakukan sesuatu di dewan misalnya, saya membahas apa, saya sudah punya buktinya. Saya yang ngomong. Kita punya rekamannya bahwa saya yang melakukan itu. Kenapa enggak? Jadi harus memaknai dengaden awak bisa, jangan kayak zaman kolonial. Kalau zaman kolonial kita ngaden awak bisa langsung dibunuh sama kolonial. Beda dengan yang kalau sekarang kalian dengaden awak bisa, kalian nggak kerja semua. Apa yang kamu bisa? Saya nggak bisa, Pak. Gimana cerita padahal kita punya bekerja? Kemampuan ya, padahal punya kemampuan. Nah, ini yang berbeda, situasinya sudah berbeda. Jangan menganggap apa yang dulu betul jadi enggak. Ya, jangan dulu betul sekarang terus saja itu sesuai dengan enggak. Zamannya sudah berbeda. Kalau kalian betul dengan dan awak bisa yang sebenarnya dalam konteks pada saat yang saya tahu filosofinya, artinya jangan terlalu sombong. Betul. Kalau sombong jangan. Tapi kalau bisa dan memang betul bisa, kenapa enggak? Iya, ini menjadi momok ya, hampir semua orang ya, karena malu untuk menunjukkan kemampuan diri, sehingga pastinya kita tampil di tingkat nasional, di tingkat apapun yang lebih, pasti akan ke belakang karena nggak tahu potensinya muncul. Saya minta kepada teman-teman Tabanan, saya sudah sering sarankan untuk membuat sesuatu yang berbeda, terobosan yang berbeda, mengajak masyarakat berbeda. Saya ingin teman-teman yang terpelajarkan ini mungkin kalau bisa saya harapkan untuk selalu ikut debat-debat ya. Karena di dalam debat itu bukan saja dilihat isi debatnya tapi attitude pimpinannya. Kemudian bagaimana mereka memaparkan. Kadang-kadang bikin ini gratis. Tahu-tahu ditanya gratisnya itu dari mana? Jangan juga semua yang gratis-gratis dianggap baik. Nah, ini perlu pembelajaran dan tentu KPU punya program KPU Goes to Campus, Goes to School, kemudian di saat-saat pilkada ini ada pendidikan politik, ada relawan demokrasi dan lain sebagainya. Ini harus disupport betul dalam konteks kita melakukan pendidikan politik yang sebenarnya bukan hanya euforia, bukan hanya tahapannya, tapi bagaimana intinya masyarakat bisa memilih dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, ini yang mungkin menjadi sesuatu yang menarik. Tema kita memang pemilih cerdas ya, tapi untuk mewujudkan pemilih cerdas itu memang cukup berat. Butuh usaha, kan ada paradigma sebelumnya yang membuat mereka jadi mundur lagi. Ada kemarin juga beberapa sempat diskusi, jadi kalau terkait dengan karakter anak muda ya, jadi mereka tampilannya memang kelihatan cuek, tapi sebenarnya di balik itu dia sebenarnya pencariannya cukup wow gitu ya. Saya kemarin sempat diskusi, sampai sebegitunya, sampai tanggal lahir pun dicek dan sebagainya biar tahu karakter pemimpin. Nah mungkin mungkin setelah ini kita akan bahas terkait dengan karakter anak muda nih, perlu kami mendapatkan input ya terkait dengan itu, seperti yang sudah disampaikan. Ini seperti itu loh kondisinya sekarang anak-anak muda. Ya itulah makanya saya senang. Jadi saya sangat anti orang bilang ini anak muda apatis, enggak. Nanti kita cek setelah pelantikan DPR nanti kita akan cek di kota ya. Jadi siapa-siapa yang hadir ke TPS kemarin. Kita ingin pastikan bahwa milenial kemarin hadir semua enggak? Ya, kalau hadir ini berarti bahwa dominasi milenial terhadap keputusan-keputusan politik nanti akan tinggi. Dan saya akan lihat dan kita akan survei, kita akan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk mengecek apakah kehadiran mereka yang hadir ke TPS itu, yang pertama yang hadir dulu ya. Kehadiran TPS itu mereka memang niatnya dia sendiri atau memang ada sesuatu yang lain. Misalnya
karena di Banjarnya dikasih seragam dia mau ya ke TPS. Kan itu motivasinya beda. Ya. Kemudian nanti kita akan survei betul semuanya. Apakah Jadi dia ada penelitian-penelitian nanti ya ke depannya. Dia datang dengan kesadaran dan memilih tanpa paksaan. Karena kita nggak mau di Bali ini ada intimidasi. Kita harus betul tahu bahwa yang namanya kita mau mencari pemimpin yang baik adalah cara-caranya juga harus baik, ya, jangan karena uang saja gitu. Dan berikutnya yang tidak hadir ke TPS kita akan cek juga. Kenapa Anda hadir ke TPS? Tidak hadir, ya. Apakah karena KPU-nya nggak sosialisasi? Apakah karena sosialisasinya usang? Sehingga kita bisa memperbaiki diri. Dan percayalah teman-teman sekalian, KPU selalu melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dan juga evaluasi. Ya, dari apa hasil-hasil pemilu sebelumnya. Kita nggak bisa menganggap bahwa kita sudah bagus. Yang menilai adalah masyarakat. Dan yang terpenting karena KPU itu adalah mendapatkan trust dari masyarakat, itulah keberhasilan. Maka kalau trust itu meningkat, maka itulah keberhasilan KPU. Nah, termasuk teman-teman pemilih muda ini. Ya, kalau memang betul kalian adalah akan menjadi penerima tongkat estafet itu sekarang wujudkan. Ya, jangan lama-lama lagi. Karena kalau kalian bersatu 54%, siapa yang kalian dukung, itu kalian pasti menang. Sudah 56% atau 54%. Iya, sudah apa lebih. Lagi? Iya, kan? Betul sekali. Artinya bahwa nanti mudah-mudahan penelitian ini berhasil ya. Jadi dalam artian bahwa akan menemukan satu titik di mana paradigma sebelumnya bahwa penyumbang golput itu dari generasi milenial itu terbantahkan. Iya, itu yang saya mau nanti. Ada sebuah kajian, ada sebuah riset, bukan hanya mengawang-awang, ya. Kita tahu ada siapa data yang hadir, ada data dan kita sudah punya data itu. Tinggal bagaimana mentabulasi, bagaimana membuat survei. Saya pikir teman-teman di perguruan tinggi, ya, teman-teman saya dulu yang selalu bantu saya di Bangli, saya pastikan mampu membuat sesuatu kajian sehingga kita dapat merubah apapun yang harus kita rubah demi perbaikan demokrasi itu sendiri. Luar biasa ini, jadi adalah sebuah perjuangan dan usaha juga untuk menghadirkan data-data yang benar-benar real ya, jadi tidak hanya omong doang gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan pastinya bisa kita sampaikan kepada publik. Nah, kemudian sekarang ini kita akan lanjut lagi. Tadi sudah banyak hal motivasi, kemudian juga ngasih tip, trik ya kepada anak-anak muda, terutama karena persentase yang mendekati 60 lah. Jadi peran anak muda sudah luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut Pilkada Tabanan nih. Jadi Pilkada Tabanan 2024 ini mungkin akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena kita akan memilih bupati dan wakil bupati. Ini seperti apa terawangannya komandan saya nih? Ya, seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau pemilu kada sekarang tentu ini sudah berbeda ya, karena kita pertama kali ada pemilu serentak, terutama masyarakat Tabanan ya. Mungkin di kabupaten lain ada yang sudah pernah satu kali di dua ini pemilihan, level pemilihan. Dan sekarang kita di seluruh Indonesia itu kompak di dua level pemilihan di masing-masing daerahnya. Termasuk Tabanan akan ada memilih dua. Teman-teman Tabanan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan bupati yang baik dan wakil bupati yang baik dan juga gubernur dan wakil gubernur. Jadi jangan lupa kalian akan ada 2 surat suara dan ini tentu akan sangat tergantung dari pada bagaimana literasi yang kita berikan kepada teman-teman. Kemudian saya juga akan memformulasikan bagaimana debat ala Bali ya. Jadi mudah-mudahan kita tak lagi pakai podium gitu misalnya kemudian bentak-bentak. Ini kita tunggu ya, kita tunggu ya, nih. Jadi debat ala Bali nih. Kita tahulah kalau teman-teman muda mungkin bisa lihat video-video sebelumnya. Kalau orang-orang di sebuah desa itu memilih pemimpin atau apa, tinggal mesile di Banjar atau di tempat pertemuan rapat gitu ya. Tinggal ngobrol dengan baik. Tidak harus teriak-teriak, tidak harus dengan yel-yel apa macam segala yang menimbulkan gesekan malah. Ya. Jadi sila keempat tuh ya. Jadi permusyawaratan untuk mufakat gitu ya. Jadi bukan juga itu. Jadi kita itu punya tradisi. Nggak boleh disamakan dengan Amerika, ya. Kita tuh punya tradisi yang beda. Salah satu contohnya misalnya, kalau kita tahu calon pemimpin kita sehat tuh mesile bisa nggak itu? Itu dulu pertama.
Ya. Kalau sehat Mesile pastinya harus bisa. Iyalah, jadi kan kita mau pemimpin yang sehat. Ya. Jadi proses Mesile kemudian berbicara dengan sopan santun, di situ kan ada pembelajaran. Oh, etiknya bagus ini, Bapak ini. Etikanya, tata bahasanya dan lain sebagainya. Bukan kita teriak-teriak kayak biasanya. Ini kemarin waktu pileg lagi, menenangkan audien aja, yang namanya MC itu atau yang namanya moderator itu udah lebih banyak waktu kita tersita untuk itu daripada inti yang dibicarakan. Ya tapi kan karena semangat aja. Makanya ya, kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Ya kan? Bisa saja mereka euforia di luar, silakan. Nanti saya coba untuk melakukan pendekatan. Ini lumayan bagus ini. Sehingga kita itu semua di rumah, yang ikut misalnya rombongan dan di rumah menyaksikan itu, menyimak inti dari yang dibicarakan. Jangan teriak-teriak besoknya ada gugatan macam-macam. Untuk apa? Isi demokrasi itu kan adalah bagaimana mereka perang visi misi ini. Bagaimana program juga perang untuk mendapatkan hati masyarakat, ya, bukan perang yel-yel, bukan perang gedenan lengan, ya. Jadi bukan itu dilihat oleh masyarakat. Aduh, nggak simpatik, ya udah. Jadi seperti itulah. Mari kita buat satu budaya, jadi demokrasi di Bali, agar mereka yang di luar itu mencontoh kita, bukan kita niru-niru Amerika sampai pukul-pukul meja. Ya boleh lah mereka itu, tapi kalau kita kita nunjuk aja misalnya begini, itu bisa tersinggung loh, sampai besok bisa berantem dan lain sebagainya. Digugat bisa. Karena kita beda. Saya ingin mengembangkan itu nanti, mudah-mudahan ini bisa membelajarkan kepada generasi muda bahwa tidak semua sesuatu yang euforianya tinggi itu menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, kita lihat bagaimana sopan santunnya pemimpin-pemimpin kita dulu. Ya, sehingga kita dilahirkan menjadi manusia-manusia yang punya sopan santun lebih, adat ketimuran. Sudah diakui kok oleh semua negara bahwa adat ketimuran itu jauh lebih polite, ya, lebih sopan dibandingkan dengan adat-adat mereka, karena kita punya tradisi yang tidak bisa secepatnya bisa berubah. Iya, butuh proses. Maka itu saya berharap nanti di Tabanan kalau ada debat, nanti debatnya yang sederhana, mungkin duduk di wantilan di mana, mungkin di Tanah Lot ada bagus wantilannya, duduk di sana. Jadi hanya memaparkan visi misi dan berdiskusi di sana. Kita nonton. Gimana senangnya kita kalau nuansanya bagus, pekedek pekenyum, tidak kayak mencadeng gitu. Untuk apa? Katanya mau membangun rakyat. Berarti dua-duanya kan harusnya sopan untuk menarik perhatian rakyat. Jadi ini ide-ide yang harus. Tapi terkadang begini, terkait dengan debat itu adalah sebuah tontonan yang jadi akan mengundang emosi, ya. Itu mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini harus sedikit digeser-geser, ya, menunjukkan etika, menunjukkan seperti itu. Rasanya nanti untuk tayangan kurang menarik kayaknya, Pak. Ya, bagi siapa dulu? Kalau bagi orang yang mau huru-hara pasti tidak menarik. Tapi baru bagi orang yang betul pemilih cerdas, tentu akan mengkaji apa yang diucapkan. Mulai dari struktur kata-kata yang keluar dari pemimpin, kita tahu loh format otaknya itu kayak gimana gitu. Kalau pemimpin yang kecok-kecok kesana kemari ngomongnya enggak jelas, itu pasti dinilai enggak bagus oleh masyarakat. Karena masyarakat kita sudah pintar sekarang, ya. Jadi kayak kemarin misalnya ada body language dari orangnya, itu akan mereka, oh saya tertarik sama ini karena kayaknya kalau dengan ini saya akan lebih nyaman dan lain sebagainya. Kalau di sana terus wow setiap habis ini tepuk tangan sampai berjam-jam, akhirnya apa? Durasinya cuma 1 jam. Apa itu menjadi bagian dari strategi? Iya, artinya kita harus meminimalisir yang begitu. Karena itu pun bisa jadi impact kedepannya setelah acara itu akan berlanjut. Ya, bermusuhan, apalagi janjian menjaguran sekarang. Iya, ngeri juga ya, dan banyak memang orang kan melihat
dengan kontestasi ini Nggak ngeri. respect lah kita. Katanya mau cari pemimpin. Kok kita berantem cari pemimpin, ya mestinya senang-senang dong. Kita akan nanti menjadi pemimpin yang baik. Oke. Tidak ada intimidasi. Biarkan masyarakat kita memilih apa adanya. Ya, seperti kemarin lah. Jadi setiap orang yang saya tanya di kecamatan, saksi itu nggak ada yang bilang ada intimidasi, nggak ada yang bilang ada kecurangan. Semuanya baik-baik saja. Oke. Ya, Dan saya tidak pikir di dibuktikan. Tabanan juga bisa, semua bisa ya. Ya, oke. Kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan saja terobosan-terobosan yang dilakukan oleh teman-teman di KPU Tabanan dapat memberikan makna ya, daripada hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin seperti biasa. Jadi Ya, kalau mudah-mudahan saya, ya. kalau saya selama saya jadi penyelenggara pemilu, tidak satu kali pun tidak ada perubahan dalam rangka pemilu itu sendiri. Di setiap tahap pemilu harus ada perubahan, ada sesuatu yang ini sehingga kita punya legacy untuk kita tinggalkan untuk rakyat. Oke, baik. Banyak sekali sudah harapan, kemudian juga informasi penting yang perlu kita ketahui ya terkait dengan pelaksanaan pilkada. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir yang mungkin saya sampaikan adalah apakah itu sebuah keniscayaan? Ngomongin tentang pemilih cerdas. Saya pikir iya, ya, sangat, ya, apalagi sekarang dengan era teknologi ini, apalagi nanti dengan artificial intelligence, setiap orang dapat kita record apa yang sudah dia lakukan. Kenapa nggak bisa cerdas? Ya, selama ini kan kita masih ada tantangan hoax, ujaran kebencian, hate speech dan lain sebagainya itu kan. Ya. Itu kan masih harus kita lawan. Dan kita pasti bisa melawannya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan hoax itu adalah bagaimana kita membuat satu web ya Untuk mengcounter itu kali mungkin. Untuk bisa mengcounter, untuk bisa menyaring itu bahwa ini yang nyata, ini yang. Tapi itu butuh perjuangan karena orang sudah kemakan dengan berita yang pertama itu. Tapi kan tidak mustahil, ya. Anak-anak muda kita sekarang risetnya udah banyak. Ya, itu banyak juga. Sudah banyak juga channel-channel yang misalnya kawal pemilu, cek calon dan lain sebagainya. Banyak channel-channel yang bisa dilakukan dan saya sudah dorong semua universitas kalau ada web dia bikin sehingga orang-orang bisa masuk ke situ sangat percaya bahwa web itu benar. Nah, ya. Ada media yang memang resmi yang mengklarifikasi mungkin ya. Artinya ya. Kalau teman-teman mau betul cari informasi yang benar, ya harus di subscribe juga akun-akun media sosialnya KPU. Karena di situ yang benar KPU, Bawaslu, DKPP, ya, kemudian Komisi 2 di situ, ya, karena disitulah ya berita ataupun yang benar yang bisa kita lakukan. Jangan hanya subscribe artis kemudian yang lainnya. Iya, karena topiknya pasti menarik. Ya. Mereka nyari lucu-lucuan, nyari senangnya seperti itu. Ya, makanya KPU sekarang bikin yang lucu-lucu dong. Okay. Ya, bikin yang sesuatu yang menarik. Ya, jangan hanya normatif. Sosialisasi yang materinya hanya begitu. Kenapa nggak lewat banyolan, lewat stand up comedy, tapi itu masuk. Ya, Karena percayalah bahwa yang namanya masyarakat Bali itu adalah budayanya budaya tutur. Kalau dia diajak konsentrasi sampai 1 jam untuk diceritain macam-macam, dia udah bosan. Iya. Tapi kalau dia mendengar lawakan daripada Bondres dan lain sebagainya, maka dia tidak akan bosan. Dan secara tidak langsung mengalir kepada logikanya dia tentang apa yang kita lakukan. Saya pikir itu sangat-sangat luar biasa nih. Jadi kita jadi kebuka ini ya, terkait dengan sosialisasi, penyampaian informasi itu tidak istilahnya jangan patah semangat lah ya. Jadi ada pola-pola tadi disampaikan. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Agung Lidartawan sudah memberikan input dan pastinya mematik semangat anak muda ya, terutama yang sebentar lagi mempunyai hak pilih ini. Jadi kalian sudah punya hak pilih, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menentukan nasib 5 tahun. Tabanan ini seperti apa pemimpinnya ya. Kemudian juga balik juga seperti itu. Ada pesan mungkin yang bisa disampaikan Pak Agung Lidartawan, silakan. Ya, saya cuma meminta teman-teman kalau teman-teman mau masa depan teman-teman lebih baik, maka teman-teman wajib ke TPS tanggal 27 November. Karena
kalian yang akan mendapatkan impact dari semua kontestasi politik yang ada, maka terlibatlah, dan dipastikan jika kalian yang baik-baik ini terlibat, maka tak ada satupun penjahat yang jadi pemimpin kita. Wow. Terima kasih Pak Agung Lidartawan. Sama-sama. Luar biasa, beliau adalah Ketua KPU Provinsi Bali, sudah memberikan banyak informasi kepada kita. Semoga bermanfaat bincang-bincang kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Ani Wirasuta, sampai jumpa.